Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 6 orang, dan saya sendiri Widya Diangreni, dan rekan saya Fadia Lesmiani, Saya Fitri Dayanti. saya Kevin Udriani, dan satu teman kami Esther Farhan sedang berhalangan hadir. Di sini kami akan sedikit menjelaskan kehidupan multikultural yang ada di Tiongkok. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu multikultural. Nah, keragaman budaya merupakan kondisi yang ada di sebagian besar masyarakat. Terdapat banyak kesalahpahaman secara konseptual dalam diskursus terkait keragaman budaya, sebagaimana dijelaskan oleh Tarik Modot pada tahun 1997. Istilah multikulturalisme serta kebijakan multikultural secara umum dipahami secara berbeda oleh negara yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial, politik, dan budaya mereka. Sementara, sebagian besar negara bangsa saat ini terdiri dari lebih dari satu komunitas budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural, sangat sedikit masyarakat adalah masyarakat multikulturalis. Dalam artian menghargai dan mendorong lebih dari satu pendekatan budaya, menggabungkan lebih banyak dari satu pendekatan budaya ke dalam sistem kepercayaan dan praktik mayoritas. Dan menghormati tuntutan budaya dari semua atau lebih dari semua komunitas negara bangsa. Jadi, pengertian multikultural menurut Parek pada tahun 2001 adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang keragaman kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem sosial, budaya, dan politik yang mereka anut. Republik Rakyat Tionghoa, disingkat RRT, atau secara umum disebut sebagai Tiongkok di Indonesia maupun Cina di dunia, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa. Mayoritas merupakan suku Han, dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 sampai berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin dengan sistem satu partai oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok, atau disingkat dengan PKT. Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik, terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai. Jadi kesimpulannya, ideologi pemerintah Tiongkok adalah komunisme, tetapi ideologi ekonomi Tiongkok adalah kapitalisme. Tiongkok sangat multikultural, tetapi kita harus membuka mata terhadap sejarah dan melakukan perjalanan untuk menyadarinya. Suku Han mencakup sebagian besar wilayah Tiongkok. Namun Han adalah sebuah ras yang di dalamnya terdapat banyak sekali budaya. Budaya, masakan, kesenian, dialek daerah di setiap provinsi sangat berbeda. Dan bahkan di antara orang Tionghoa, Han saja terdapat variasi yang besar dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Selain variasi di kalangan Tionghoa, Han terdapat 55 etnis minoritas lain yang diakui yang masing-masing memiliki budayanya sendiri. Dari sudut pandang sejarah, Tiongkok menarik pengaruh dari berbagai tempat, terutama Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Kebudayaan India memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Tiongkok melalui agama Buddha, dan di kemudian hari, melalui pembentukan jalur sutra, Persia juga memberikan pengaruh terhadap Tiongkok. Kota bersejarah Chang'an, sekarang Xi'an, berfungsi sebagai ujung timur jalur sutra dan kemungkinan besar bukan hanya salah satu kota terbesar di dunia, tetapi juga mungkin kota paling internasional di dunia. Dunia selama beberapa ratus tahun dan merupakan titik utama pertukaran budaya serta perdagangan dengan negara-negara Asia dan Barat lainnya. Populer Tiongkok sangat besar, namun hal yang umumnya tidak dapat disadari oleh orang-orang adalah bahwa lebih dari 9 dari 10 orang Tiongkok menganggap dirinya mereka hanya berasal dari satu ras,
Han ini luar biasa. Hal ini sangat berbeda-beda dengan negara-negara dengan populasi terbesar lainnya di dunia, seperti India, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brazil. Semua orang mengakui dirinya mereka dalam derajat yang berbeda-beda, seperti multiras dan multikultural. Benar negara seukuran benua jelas merupakan rumah bagi berbagai ras yang terhitung jumlah selama berabad-abad. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebagai besarnya masyarakat Tiongkok saat ini. Kenapa? Ini jawaban membawa kita kembali ke kelahiran Tiongkok. Modern lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tiongkok sangat tua dan merupakan negara paling lama keberadaan dunia separuh bagian timur. Tiongkok tempat sebagian besar penduduk Tiongkok tinggal saat ini di masa lalu kurang lebih telah bersatu sejak tahun 2011 selama periode yang sangat panjang. Sebagian akibat dengan perang penduduk, penyerapan asimilasi, pembersihan etnis dan pemukiman kembali oleh pemerintah, rasa berbeda antara banyaknya ras tinggal bagi timur Tiongkok perlahan-lahan terkikis. Hal mendasar dalam proses ini adalah munculnya identitas budaya bersama secara bertahap. Tiongkok dan juga wilayah Timur Tengah saat ini merupakan rumah bagi komunitas pertanian pertama di dunia. Mereka secara bertahap menggantikan budaya nomaden dan mengawali dimulainya pemerintahan berhenti. Selama 2 milenium terakhir, Tiongkok secara umum merupakan salah satu negara dengan peradaban termaju, bahkan seringkali paling maju di dunia. Tidak mengherankan bahwa dengan kekayaan sejarah seperti ini, orang Tionghoa mempunyai rasa identitas budaya yang sangat kuat. Masyarakat Tiongkok sangat bangga mencapai pencapaian dengan budaya mereka sendiri. Banyak yang percaya bahwa karena alasan yang dapat dipahami peradaban mereka dan sejarah mereka lebih hebat dari peradaban lainnya. Pandangan seperti itu juga cenderung menonjolkan pandangan dunia yang berpusat di Tiongkok. Tiongkok secara alami cenderung memandang dunia berdasarkan citranya sendiri. Ciri yang tidak biasa dari Tiongkok dalam hal ini adalah bahwa sejarahnya sangat tidak biasa. Populasinya yang sangat besar menganggap diri mereka memiliki identitas yang sama. Hal ini membantu menjelaskan mengapa orang Tiongkok cenderung menganggap Afrika sebagai satu kesatuan sama seperti Tiongkok, daripada sebuah mozaik kompleks yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Baik, selanjutnya, isu positif yang terdapat di dalam multikultural negara Tiongkok yaitu perasaan mereka yang kuat tentang siapa mereka, kepercayaan diri mereka terhadap siapa mereka tidak tunduk pada orang kulit putih. Saya menikmati dan menghormati mereka di sana. Seolah-olah sejarah luar biasa mereka ada dalam diri mereka masing-masing dan membuat mereka berjalan tegak. Terlepas dari kenyataan bahwa selama 2 abad terakhir, Tiongkok sangat menderita di tangan Barat dan sangat tertinggal di belakang Barat, Tiongkok tidak pernah berhenti percaya pada diri mereka sendiri. Kebanggaan dan kepercayaan diri seperti itu patut dikagumi. Sisi negatif multikultural di Tiongkok yaitu kecenderungan untuk memandang rendah orang lain. Jika orang Tionghoa selalu menganggap dirinya sama dengan berkulit putih di barat, maka sudah menjadi sikap umum meskipun tidak universal yang menganggap orang berkulit gelap sebagai inferior. Selama berabad-abad, warna putih memiliki konotasi positif dalam budaya Tiongkok dan warna hitam memiliki konotasi negatif. Mungkin penafsirannya adalah karena mereka yang bekerja keras sepanjang hari di ladang menjadi gelap, sedangkan elit bangsawan yang terlindung dari sinar matahari tetap berkulit putih bersih. Menariknya, hingga hari ini, produk pemutih kulit sangat populer di kalangan wanita Tiongkok, yaitu juga di Jepang, Korea, dan negara lainnya. Masyarakat Tiongkok sangat menyadari fakta bahwa masyarakat kulit putih di seluruh dunia lebih dominan, sementara masyarakat kulit berwarna hitam, terutama di Afrika, lebih miskin dan kurang berkembang.
Jadi, kesimpulannya, Tiongkok tetap menjadi negara yang sangat picik dengan paparan dan minat yang terbatas terhadap dunia luar. Meskipun hal ini berubah dengan cepat, meskipun mungkin terdapat sejarah multikultural dan ada kantong multikulturalisme di dalam negeri untuk membuat klaim bahwa Tiongkok saat ini multikultural memerlukan seberapa bukti yang cukup selektif.